Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Earth Magnetic Field. Kelompok kami terdiri dari Andika Janu Kriswanto, NIM 115170023, kemudian Diva Algani Primahaska, NIM 115170040, kemudian yang ketiga Fauzi Yulkoidir, NIM 115170042, dan yang terakhir M. Syarif Hidayat dengan NIM 115180012. Kemudian untuk outline dari presentasi kami, yang pertama adalah medan magnet bumi yang akan dijelaskan oleh Diva Algani Primahaska, kemudian inklinasi dan deinklinasi yang akan dipresentasikan oleh saya, dan ketiga variasi medan magnet bumi yang akan dipresentasikan oleh saudara Fauzi Yulkoidir, dan yang terakhir magnetik material yang akan dipresentasikan oleh M. Syarif Hidayat. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan Diva Algani Primahaska untuk memulai presentasi. Iya, pertama dengan geodinamika. Geodinamika itu pertamanya itu mengenal interior bumi dulu yang terdiri dari inner core atau inti bumi, outer core inti luar bumi, mantel. Mantel itu merupakan tempat arus konveksinya nanti, dan keras itu kerak. Kerak itu kulit dari bumi tersebut. Next. Ya. Pengertiannya, geodinamika merupakan ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi. Ilmu matematika, fisika, dan kimia yang digunakan pada geodinamika berguna untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi, yang berperan dalam pergerakan lempeng pada bumi. Gambarnya pada slide selanjutnya. Itu kan di mantel bumi itu memiliki kandungan yang dalam wujud cair terdapat besi yang bertindak sebagai objek yang sangat konduktif, disebut sebagai dinamo, yang berfungsi menghasilkan kembali atau regenerasi medan magnet di dalam dirinya sendiri. Cairan panas ini mengalir di dalam bumi karena perputaran bumi sejak terbentuknya tata surya. Pada kasus ini, medan magnet diyakini dihasilkan oleh arus konveksi dari besi cair di dalam cairan inti bagian luar, tepatnya. Sejalan dengan efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi tersebut, mengalahkan arus yang bergulung sejajar dengan kutub. Lanjut. Nah, ini merupakan proses tektonika. Tektonika ini sendiri, pada magma tersebut terjadi arus konveksi. Pada tektonika lempeng itu terdapat zona subduksi dan abduksi. Itu terdiri dari lempeng samudra atau oceanic crust, terus ada subduksi continental crust. Subduksi itu ke tempat oceanic crust yang menyisip pada di bawah continental crust, yaitu terbentuknya gunung-gunung api. Dan oceanic crust atau abduksi itu terbentuk pada oceanic crust dan crust, sehingga terbentuk
gunung api bawah laut. Lanjut. Pada arus konveksi tersebut, dengan terhubungnya pengaruh rotasi bumi sehingga terjadi medan magnet karena adanya aliran arus konveksi. Dan selain itu juga pengaruh aktivitas tata surya dan planet-planet lain yang terdapat pada sekitar bumi. Lanjut. Untuk manfaat pada mempelajari geodinamika memiliki manfaat dalam pengembangannya. Geodinamika dapat berguna untuk mengetahui model deformasi material geologi termasuk brittle atau ductile. Itu terjadi pada proses tektonismenya. Yang kedua, dapat memprediksikan kontinental akresi dan apa yang terjadi pada litosfer. Dan yang ketiga, dapat mencari dan memahami mekanisme pergerakan lempeng tektonik. Next. Ini merupakan gambar pengaruh medan magnet bumi pada tahun 2006. Pengaruh yang terbesar itu terdapat pada yang di bawah Australia itu yang memiliki 6.000 nilai 6.400 dan kecenderung pada di dekat garis khatulistiwa itu memiliki pengaruh medan magnet yang lebih rendah. Dan paling rendah itu terdapat pada Amerika, di daerah Amerika Latin, itu Amerika sebelah selatan. Next. Dinamika bumi, hal yang dapat mempengaruhi bumi yaitu gaya utama mempengaruhi tekanan pada bumi sehingga tersedia energi panas yang berasal dari peluruhan radioaktif, friksi, dan residual panas. Dan juga pendinginan di permukaan dan produksi panas di dalam bumi menghasilkan gradien panas dengan menstabilkan dari inti panas yang menuju ke litosfernya. Energi panas ini diubah menjadi energi mekanik oleh ekspansi termal. Batuan yang ada di bawah permukaan bumi akan menjadi lebih panas dan memiliki ekspansi termal yang lebih besar, serta memiliki kepadatan yang lebih dibandingkan batuan yang di atasnya. Sebaliknya, batuan yang terdinginkan di permukaan bumi menjadi lebih ringan dari batuan yang di bawahnya. Next. Unsur geodinamika yang mempengaruhi pertama elastisitas. Elastisitas itu pengaruh lapisan pada pengaruh tektonisme, elastisitas pada batuannya. Yang kedua gravitasi, karena gravitasi pada setiap daerah itu mempengaruhi medan magnetnya. Ketiga tektonika, aktivitas tektonika itu sangat mempengaruhi geodinamika karena terdapat arus konveksi yang sehingga menyebabkan timbulnya medan magnet. Struktur adalah sebagai bukti pada daerah tersebut mengalami tektonika atau aktivitas lempeng yang besar. Mekanika fluida itu tergantung pada cairan besi pada mantel yang membuat arus konveksi. Yang terakhir perpindahan panasnya. Next.
Ini merupakan gambaran terjadinya geodinamika medan magnet bumi terhadap tata surya. Selesai, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fauzi. Kemudian memasuki bab inklinasi dan deklinasi. Bila kita membicarakan tentang medan magnet bumi, terdapat juga parameter fisik atau yang disebut juga elemen medan magnet bumi. Elemen medan magnet bumi mempunyai 3 arah utama. Yang pertama adalah sumbu X. Ini lebih dikenal dengan arah utara sebenarnya. Kemudian sumbu Y atau sering dikatakan timur, dan sumbu Z yang menyatakan arah vertikal. Kemudian dari sini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama intensitas horizontal atau yang sering disebut juga magnetik, arah utara magnetik. Ini merupakan medan magnet total pada arah horizontal. Yang kemudian terdapat juga F atau medan magnet total yang merupakan magnitudo dari medan vektor magnet total. Kemudian apa itu inklinasi? Inklinasi dan deklinasi merupakan sudut utara magnet bumi dengan komponen horizontal yang dihitung dari utara menuju ke timur, atau yang sering disebut juga sudut antara geomagnetik dan utara geografis. Jadi bila kita lihat di gambar ini, sudut antara Z dan H merupakan sudut deklinasi. Kemudian untuk inklinasi sendiri adalah sudut antara medan magnet total dengan bidang horizontal yang dihitung dari horizontal menuju ke bidang vertikal ke bawah, atau sudut antara bidang horizontal dengan vektor medan total. Pada gambar ini dilihat bahwa sudut inklinasi terbentuk dari komponen H dengan komponen F. Kemudian untuk perumusan dari komponen-komponen ini, untuk intensitas horizontal dapat dirumuskan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk rumus intensitas medan magnet total dapat dirumuskan dengan F sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan untuk inklinasi dirumuskan dengan I sama dengan aktan Z per akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Sedangkan untuk deklinasi atau D dapat dirumuskan dengan D sama dengan aktan Y per akar X2 plus Y2. Untuk lebih jelas menggambarkan deklinasi dan inklinasi, ini merupakan gambaran yang terdapat dalam kompas. Untuk deklinasi sendiri digambarkan sebagai sudut yang terbentuk antara true north dan magnetic north. Sedangkan untuk inklinasi merupakan sudut yang terbentuk oleh garis horizontal dengan sudut yang terbentuk oleh arah medan magnet total. Ini apabila sudutnya ke bawah gini, merupakan nilainya positif. Kemudian ini gambaran nilai inklinasi dan deklinasi, merupakan gambaran dari medan magnet bumi, di mana medan magnet bumi dari selatan menuju ke utara. Pada daerah yang berada di selatan, medan magnet bumi lebih nilai sudut inklinasinya lebih menggambarkan nilai positif. Sedangkan pada daerah dekat khatulistiwa, nilai sudut inklinasinya lebih mendekati 0. Sedangkan pada daerah utara, ini nilai sudut inklinasinya lebih mendekati ke negatif atau negatif 90 bila kita berada tepat di kutub utaranya. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi Yulkaudir.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variasi magnet bumi. Next. Pada setiap kali kita melakukan pengukuran geomagnetik dengan menggunakan alat yaitu berupa ppm, biasanya yang kita dapatkan adalah sebuah nilai total dari keseluruhan medan magnet yang diterima atau yang direspon oleh alat tersebut. Nah, maka tujuan untuk memahami variasi medan magnet ini adalah untuk mengetahui sumber medan magnet itu sendiri berasal dari mana. Untuk yang pertama ini ada secular variation atau variasi sekular. Variasi sekular ini merupakan medan magnet yang bersumber dari bumi itu sendiri. Karena bumi itu merupakan sebuah batang magnet yang besar yang mana memiliki kutub magnet baik itu utara dan selatan. Nah, pada setiap skala tertentu, biasanya kutub ini dapat mengalami perubahan yang diakibatkan oleh adanya geodinamo yang di dalam perut bumi. Pada gambar bagian kiri menunjukkan bahwa adanya pergerakan kutub magnet ketika dari tahun 1600 hingga tahun 2010. Nah, inilah yang menunjukkan inklinasi akan berbeda pada setiap tahunnya itu. Nah, lalu pada gambar yang sebelah kanan ini ada nilai intensitas medan magnet bumi yang mana di setiap lokasi memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh kondisi geologinya itu sendiri. Lalu untuk mengantisipasi terjadinya perubahan dari kutub magnet ini, maka dibuatlah suatu penentuan dari nilai medan magnet bumi, yaitu yang disebut dengan IGRF atau International Geomagnetic Reference Field, yang mana dilakukan pengukuran setiap 5 tahun sekali. Jadi ketika 5 tahun sekali itu akan adanya perubahan nilai medan magnet di setiap lokasi. Nah, untuk Indonesia sendiri pun memiliki nilai medan magnet berkisar antara kurang lebih 45.000 nanotesla. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pengamatan pengukuran dari medan magnet bumi yang dilakukan di 5 lokasi berbeda, yaitu di Skotlandia, Prancis, Australia, Alaska, dan juga Jepang. Nah, dapat kita lihat bahwa terjadinya perbedaan nilai intensitas kemagnetan karena perbedaan lokasi tersebut. Nah, kita lihat pada gambar bagian sebelah kiri, pada tahun 1900 dibandingkan dengan tahun 2000 adanya terjadi perubahan. Nah, inilah yang nantinya akan diukur untuk penentuan IGRF itu sendiri tersebut. Next. Terus selain itu juga medan magnet luar ini berasal dari perputaran arus listrik dalam lapisan ionosfer dari partikel yang terionisasi oleh radiasi matahari, sehingga mengalami fluktuasi arus listrik dan menjadi sumber medan magnet luar. Next. Nah, ini merupakan contoh hasil dari pengukuran variasi harian, yang mana untuk melakukan pengukuran ini dilakukan dengan cara dilakukan di satu titik lokasi pengukuran yang jauh dari noise. Dapat terlihat bahwa fluktuasi dari variasi harian ini bersifat stabil atau tidak memiliki lonjakan yang cukup tinggi. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada anomali magnetic field atau medan magnet dari anomali, itu dari suatu material di bawah permukaan bumi. Untuk medan magnetik anomali ini dihasilkan dari induk magnet utama yaitu bumi dan juga susceptibilitas dari material tersebut. Nah, untuk induksi dari bumi ini ketika batuan terbentuk yang belum terbekukan, maka induksi dari bumi ini akan mempengaruhi momen-momen magnet ketika momen-momen dari
material tersebut ketika terbentuk. Nah, lalu next, selanjutnya ini adalah pengaruh dari susceptibilitas dari batuan itu sendiri. Susceptibilitas ini merupakan sebuah sifat seberapa besar material tersebut dapat termagnetisasi. Nah, jadi ketika suatu material ini memiliki susceptibilitas yang mana tergantung dari susunan atom dalam material tersebut, apakah atom tersebut memiliki elektron bebas atau tidak. Nah, maka nantinya menjadi dasar sifat dari material tersebut, apakah dia bersifat diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antifero, ataupun ferimagnetik. Next. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pembahasan sifat-sifat magnetik di bumi. Jadi, di setiap daerah penelitian akan memiliki sifat, di setiap penelitian material-material yang ada di dalam bumi akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi sifat yang pertama itu yaitu diamagnetik. Diamagnetik ini merupakan material yang dimana atom-atom pembentukannya memiliki elektron yang telah jenuh dan tiap elektronnya berpasangan dan mempunyai spin yang berlawanan dalam setiap pasangannya. Jadi sehingga pada saat diberikan medan magnet dari luar, maka elektron tersebut akan menolak medan magnet dari luar tersebut. Contoh material ini seperti batuan kuarsa, marmer, grafit, toksal, dan gypsum. Oke, next. Jadi yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik merupakan material yang memiliki nilai susceptibilitas yang positif dengan nilai susceptibilitasnya yang kecil. Jadi paramagnetik ini muncul dalam bahan yang atom-atomnya memiliki momen magnetik yang permanen dan momen itu saling berinteraksi satu sama lain. Jadi sehingga jika diberikan medan magnet dari luar, maka akan cenderung mengarahkan arah momen magnetiknya dengan medan magnet dari luar. Jadi pengarahan momen magnetik ini sangat dipengaruhi oleh kuat medan magnet yang diberikan dari luar dan temperatur yang ada di dalam bumi. Contohnya seperti olivin, pyroxene, amphibol, biotit, dan garnet. Next. Yang ketiga yaitu ferromagnetik. Ferromagnetik ini merupakan material yang memiliki banyak elektron bebas pada tiap kulit elektronnya. Oleh karena itu, batuan yang memiliki sifat ferro ini sangat mudah terinduksi oleh medan magnet dari luar pada saat kita memberikan medan magnet dari luar. Jadi sehingga material ini memiliki nilai susceptibilitas yang positif dengan nilai yang tinggi. Jadi material ini akan berubah menjadi ke material yang bersifat paramagnetik apabila adanya pergerakan magma dalam bumi sehingga menghancurkan daerah-daerah magnetik yang ada di dalam bumi. Yang dimana material ini terkena pengaruh oleh suhu Curie. Contohnya seperti cobalt dan nikel. Oke, next. Yang keempat yaitu ada antiferromagnetik.
Antiferromagnetik ini merupakan material yang awalnya memiliki sifat ferromagnetik, tetapi berubah akibat terkena adanya suhu Curie yang kemudian menghilang, sehingga nilai momen magnetiknya kecil dan material ini memiliki nilai magnetik yang mirip dengan material pada paramagnetik. Contohnya seperti hematit dan thorium. Next. Dan yang terakhir yaitu ada ferrimagnetik. Medium ini hampir sama dengan medium ferromagnetik, tetapi yang membedakannya adalah yaitu di mana sebagian dari medium ini ada yang memiliki arah momen magnetik yang berbeda dengan medium ferromagnetik. Jadi, material ferromagnetik, ferrimagnetik, dan antiferromagnetik sangat terpengaruh oleh adanya suhu Curie, walaupun tanpa adanya pengaruh medan magnet dari luar. Jadi, walaupun dihilangkan medan magnet dari luar, ketiga medium ini akan terpengaruh oleh suhu Curie yang ada di dalam bumi, yang dikontrol oleh pergerakan magma yang ada di dalam bumi. Contohnya seperti paratit, titanium, magnetit, dan ilmenit. Oke, sekian. Mungkin cukup presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.